Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang adab istinja. Teman-teman sudah tahu belum istilah istinja itu apa sih artinya? Ya boleh nih ya teman-teman sambil nonton boleh membuka modulnya. Kita belajar tentang adab istinja. Nah, istinja sendiri secara pengertian itu berasal dari bahasa Arab ya. Secara bahasa artinya itu adalah menghilangkan kotoran. Atau kalau diartikan lebih dalam lagi, yaitu menghilangkan najis dengan air, gitu ya. Baik dia itu menggunakan air ataupun batu. Jadi intinya adalah menghilangkan najis, gitu ya. Baik itu yang keluar dari kubul ataupun dari dubur, gitu. Oke, nah teman-teman tahu nggak sih apa pentingnya kita belajar tentang adab istinja ini sendiri? Nah teman-teman tahu nggak, ternyata kalau misalnya kita nih ya menghilangkan kotoran kan harusnya bersih gitu ya. Tapi gimana kabarnya kalau misalnya menghilangkan kotorannya tuh nggak bersih? Nah dampaknya yang paling terbesar itu adalah mendapatkan siksa kubur. Jadi kebanyakan gitu ya, banyak orang yang disiksa di dalam kubur itu malah karena kencingnya yang nggak beres gitu. Kenapa kok bisa gitu? Ini tertulis gitu ya di hadis riwayat Bukhari Muslim, itu ibu bacakan artinya ya. Sesungguhnya Nabi SAW melalui 2 buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kubur itu sedang disiksa. Adapun salah seorang dari keduanya sedang disiksa karena mengadu-adu orang, sedangkan yang satunya lagi sedang disiksa karena tidak menyucikan kencingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serem gak sih teman-teman? Hanya karena tidak bersih dalam istinjanya bisa mendapatkan siksa kubur. Nah, oleh karena itu kita di sini akan belajar ya tentang adab istinja. Yang baik dan yang benar itu seperti apa sih menghilangkan kotoran? Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah masuk WC dengan kaki kiri. Biasanya nih ya, ketika beristinja pasti tempatnya itu adalah tempat yang tertutup, tempat yang harusnya jauh dari keramaian. Kalau sekarang di zaman kita ada yang namanya WC ya teman-teman. Nah di WC ini sendiri ketika masuk nih ya, harus dipastikan bahwa masuk dengan kaki kiri. Kenapa dengan kaki kiri? Ini karena WC itu sendiri adalah tempat yang memang disukai atau tempat favoritnya setan gitu, di dalamnya dikenalnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika memasuki tempat yang seperti itu, awali dengan kaki kiri gitu. Nah kalau keluarnya gimana? Nanti kalau keluar beda lagi, menggunakan kaki kanan atau diawali dengan kaki kanan seperti itu. Itu yang pertama. Untuk masuk kamar mandinya, tadi kan pakai kaki kiri. Selanjutnya jangan lupa nih teman-teman untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi ya. Jadi sebelum masuk WC itu teman-teman silahkan berdoa dulu. Yang bunyi doanya itu adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Itu masuk kamar mandi. Jadi bacanya jangan ketika masuk ya teman-teman, tapi di luar kamar mandi ya. Ketika di luar baca doa tersebut, baru langkahkan kaki kirinya masuk ke dalam kamar mandi atau WC ya. Selanjutnya ketika keluar pun tetap membaca doa, tapi berdoanya berbeda ya. Dan ini ya harus dipastikan bahwa teman-teman keluar dulu kamar mandi pakai kaki kanan ya. Selanjutnya berdoanya di luar kamar mandi ya, setelah di luar. Jadi intinya nggak boleh di kamar mandi baca doa. Nah baca doa keluar kamar mandi itu bacaannya adalah gufronaka ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tidak berlama-lama di kamar mandi
ya. Jadi teman-teman silahkan seperlunya saja, ketika mandi ya mandi, ketika memang buang air ya buang air, entah buang air besar, entah buang air kecil. Selanjutnya sudah tinggalkan kamar mandi. Jangan sampai teman-teman di kamar mandi bawa HP mau main game sekalian. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena khawatir, karena di sana adalah tempatnya setan gitu, tempat favoritnya setan, bisa-bisa teman-teman itu dapat godaan setan ya. Daripada keganggu, mending kita cepat-cepat untuk keluar dari kamar mandi ya. Selanjutnya adalah ketika beristinja, ketika menghilangkan kotoran, teman-teman gunakan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan ya. Selanjutnya hemat air. Nah, ini perlu banget untuk hemat air ya. Selanjutnya diwajibkan untuk menjaga aurat ketika istinja. Jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain gitu ya. Jadi teman-teman ketika memang sudah di kamar mandi, silahkan untuk menutup pintunya, jangan sampai terbuka gitu ya. Mentang-mentang di rumah cuma ada ayah sama bunda gitu ya, nggak ada teman, terus akhirnya dibuka. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Masih harus dijaga auratnya ketika istinja. Selanjutnya diwajibkan untuk menjaga tubuh dan pakaian dari najis ketika buang air gitu ya. Ini mau di rumah, mau di sekolah, dimanapun tetap dijaga pakaiannya gitu ya, agar terhindar dari najis, entah itu dari air kencing tuh biasanya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dijaga. Kenapa? Karena tadi seperti yang di awal ibu katakan, bahwa dari cipratan air kencing aja itu bisa mendapatkan siksa kubur ya, nauzubillahi min zalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga istinjanya gitu ya. Oke, selanjutnya disunahkan untuk menggosok tangan kiri ke tanah dan mencucinya dengan sabun setelah melakukan istinja. Ada juga adab ketika istinja gitu ya, ketika beristinja itu lakukan dengan jongkok gitu ya. Disunahkannya sesuai posisi sunnah itu adalah dengan jongkok. Kenapa kok jongkok gitu ya? Karena itu lebih memudahkan gitu ya dalam mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh yang harus dihilangkan kayak gitu. Selanjutnya gitu ya, ini ada juga nih yang perlu kita perhatikan adalah berdehem ketika BAK, buang air kecil. Jadi kenapa sih kok harus berdehem gitu ya? Berdehem tau ya? Gitu ya. Nah, itu fungsinya itu adalah agar kotoran itu keluar semua dan tidak ada yang tersisa atau tertinggal ya. Itu ya. Jadi selain tadi karena cipratan juga, ternyata tadi belum tuntasannya kita ketika buang air kecil itu bisa jadi salah satu yang menjadikan seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikut juga ibu akan menjelaskan tentang beberapa hal yang dilarang dilakukan di kamar mandi ya. Yang pertama itu adalah membawa lafaz Allah dan Al-Quran ke dalam WC ya. Al-Quran dan lafaz Allah itu adalah sesuatu yang mulia teman-teman. Jadi tolong tidak membawanya ketika di kamar mandi. Bahkan ketika nih ya teman-teman ada yang memberikan salam. Nah, kewajiban kita kan sebenarnya adalah menjawab salam ya. Tapi kalau ada di kamar mandi itu tidak boleh untuk dijawab, karena ini juga yang dituntun oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi ada seorang sahabat yang pernah memberikan salam kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau tuh sedang kencing gitu ya. Maka beliau itu tidak menjawab salamnya. Itu hadis riwayat Muslim gitu ya. Jadi jelas ya, tidak boleh. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar itu tidak menghadap kiblat. Jadi pastikan bahwa tidak menghadap kiblat ya. Selanjutnya, tidak berduaan di kamar mandi. Terus kalau bertiga boleh dong? Sama aja nggak boleh ya. Artinya nggak boleh rame-rame, nggak boleh lebih dari berdua di kamar mandi. Jadi sendirian aja di kamar mandi. Kenapa? Karena tadi di awal dikatakan bahwa kita tuh harus menjaga aurat, harus saling menjaga aurat ketika beristinja ya. Makanya di kamar mandinya sendiri aja, nggak boleh bareng-bareng gitu. Oke, selanjutnya tidak boleh makan, bernyanyi, ngobrol, bersiul dalam WC ya. Ini harus diperhatikan ya, karena WC itu ya tempat untuk
tadi untuk beristinja tadi gitu ya, menghilangkan kotoran. Jadi tidak perlulah melakukan aktivitas-aktivitas lain selain itu. Teman-teman, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita hari ini tentang adab istinja dan keluar masuk kamar mandi. Selanjutnya, teman-teman, silahkan hafalkan doa keluar masuk kamar mandi, nantinya akan dites pada tanggal 13 sampai 14 Agustus insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung sampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau bertanya langsung melalui chat pribadi kepada ibu. Ya, sekian pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.